Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mensyukuri segala berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus segala-galanya. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah. Karena segala berkat yang saat ini kami lihat, kami nikmati dan kami rasakan, kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Dan untuk mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami semua, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu, maka biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk memahami dengan benar, mengerti dengan baik firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Maka di saat ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat dalam kehidupan kami semua. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, pikiran adalah pelopor dari semua ucapan dan tindakan. Ucapan yang kita keluarkan lewat mulut kita dan tindakan yang kita lakukan dan perbuat semua berasal dari apa yang kita pikirkan. Sehingga kalau pikiran kita positif, maka pasti ucapan dan tindakan kita adalah hal-hal yang berbau positif. Kalau pikiran kita negatif, maka pasti ucapan dan tindakan kita juga akan negatif. Pikiran yang jujur, pasti ucapan dan tindakan akan juga jujur. Begitu juga kalau pikiran kita dikuasai oleh kerendahan hati, maka pasti tindakan dan ucapan kita akan jauh dari apa yang namanya tinggi hati, sombong, dan angkuh. Jadi pikiran memegang peranan yang sangat penting untuk apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam ayat yang ke-5 ini menyebutkan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mengapa harus pada Kristus, bukan pada pikirannya sendiri? Paulus seorang yang cerdas, dia juga seorang yang pintar. Mengapa pikirannya tidak dia sandarkan pada dirinya sendiri,
tetapi harus pada Kristus, karena Paulus tahu bahwa sehebat apapun dirinya, dia juga adalah manusia yang terbatas. Dan Paulus tahu dia tidak akan pernah bisa menang melawan seluruh benteng-benteng keduniawian, yakni semua hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang bertentangan dengan ajaran Kristus, di antaranya ketidaktaatan, keangkuhan, kesombongan, dan keserakahan. Paulus tahu bahwa hanya kuasa Allah lah yang sanggup melawan, bahkan meruntuhkan benteng-benteng dunia seperti itu. Karena tidak ada kuasa yang lebih hebat di dunia ini selain kuasa Allah. Dan juga saudara-saudara, Paulus tahu bahwa kalau hanya mengandalkan dirinya sebagai manusia, maka sekeras apapun dia berusaha, sehebat apapun dia bekerja, itu hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Paulus tahu bahwa segala yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah akan berbuah manis, akan berbuah kebaikan, dan pasti akan berguna serta bermanfaat. Dan yang terpenting, pasti akan membangun iman. Karena menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, itu berarti kita mau percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita membiarkan Allah yang bekerja dan berperkara dalam kehidupan kita. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus juga berarti bahwa kita mau dituntun dan diarahkan oleh Allah. Sebab kalau Allah yang menuntun, kita pasti tidak akan tersesat dan kita pasti sampai pada tujuan dengan selamat. Maka saudara-saudara, adalah penting bagi kita semua untuk hidup seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Pikiran kita pun terbatas, tindakan yang akan kita lakukan pun terbatas adanya. Sehingga kalau kita hanya mau mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pendidikan kita, kesuksesan kita, pekerjaan kita, mengandalkan harta dan kekuatan kita, maka itu akan membawa kita pada kesia-siaan dan membawa kita pada kekecewaan serta kegagalan. Dan kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menang melawan kuasa-kuasa dunia ini, yakni semua yang bertentangan dengan kehendak Allah, termasuk keangkuhan dan kesombongan manusia. Kita perlu Allah untuk membantu kita menuju kemenangan itu. Maka taklukkanlah pikiranmu pada Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu begitu indah telah diperdengarkan bagi kami. Maka kami bermohon Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami sadar betul, dengan firman ini kami akan tahu mana yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Maka kami bermohon juga kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang adalah sumber segala hikmat akan selalu menaruh hikmat-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan. Semoga ibadah yang boleh kami ikuti saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan, dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, maka berkatilah kehidupan kami dalam segala apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, biar Tuhan yang menuntun dan menyertai. Karena kalau Tuhan yang menuntun, kalau Tuhan yang menyertai, pasti kami akan menikmati indahnya kasih Tuhan, dan pasti segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami akan kami mampu jadikan berkat itu berkat bagi sesama kami. Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, kalau saat ini ada yang mengikuti dengan pergumulan, ada juga yang saat ini sedang ada dalam kesakitan. Hamba-Mu ini berdoa agar kiranya Tuhan akan hadir bersama dengan mereka, menemani mereka melewati setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Dan kalaupun ada yang saat ini sedang sakit, maka kami selalu percaya kepada Tuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan-Mu yang penuh dengan mujizat akan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit.
sakit. Maka Tuhan, inilah yang menjadi doa syukur kami, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah mengikuti ibadah saat ini. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Shalom.